Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia setelah kita semua meninggal dunia? Dalam dunia forensik, setelah kematian itu punya makna teman-teman. Dari dinginnya kulit sampai hancurnya jaringan tubuh. Ada ilmu yang namanya tanatologi. Tanatologi ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa tubuh setelah kita semua meninggal. Bahasa yang hanya dimengerti oleh dokter forensik. Dari tanatologi inilah kita tahu kapan kira-kira seorang itu mati dan apa yang kira-kira terjadi pada tubuh orang itu sebelum dia mati. Tubuh yang sudah nggak bernyawa alias mayat itu mungkin hanya bisa diam, tapi jaringan-jaringannya masih berbicara, menceritakan kisah terakhir sang pemiliknya tadi. Inilah yang namanya dunia tanatologi, tempat yang mana ilmu pengetahuan bertemu dengan kematian, dan setiap tanda-tanda perubahan kecil dalam tubuh manusia setelah mati punya arti yang besar. Di episode ini kita akan menelusuri bagaimana tubuh manusia bicara bahkan setelah dia mati. Dan teman-teman, ketika seorang sudah meninggal, otomatis otak, paru-paru, dan jantung semuanya akan berhenti bekerja. Jantung berhenti, darah nggak lagi mengalir, tapi sel-sel tubuh masih hidup sampai beberapa menit. Dalam waktu kurang lebih 5 menit, otak akan kehabisan oksigen. Semua aktivitas listrik berhenti, dan tubuh secara resmi pun dinyatakan mati. Tapi yang namanya kematian sejati itu nggak datang secara sekaligus. Kematian itu datang bertahap, sunyi dan sistematis. Begitu aliran darah berhenti, oksigen nggak lagi mencapai sel, dan mereka mulai mati satu persatu. Sel-sel tubuh kita mulai mati satu persatu. Suhu tubuh pun pelan-pelan turun, sekitar 1 derajat di setiap jam. Tubuh mulai terasa dingin, kaku, dan kehilangan warna kehidupannya. Kita mungkin sering lihat warnanya tuh mulai pucat. Nah, di kamar forensik, dokter biasanya menyentuh kulit korban. Hangat, lembut, tapi cepat berubah jadi dingin. Itulah tanda awal algor mortis atau penurunan suhu pada mayat. Nah, sekitar 30 menit setelah mati, darah pun mulai mengendap di bagian bawah tubuh akibat gravitasi atau daya tarik bumi. Warna kulit berubah ke ungu di daerah punggung dan leher, alias daerah yang paling rendah di tubuhnya mayat. Namanya livor mortis atau lebah mayat. Tanda kematian yang pertama kali memberi petunjuk posisi jenazah. Nah, dalam kasus pembunuhan, tanda ini bisa menjadi kunci. Kalau tubuh dipindahkan, warna lebam bisa muncul di posisi yang nggak sesuai dengan keadaan korban saat ditemukan. Contohnya nih, ketika korban ditemukan dalam posisi terlentang, livor mortis atau lebam mayat harusnya ada di bagian belakang tubuhnya korban. Kalau ditemukan livor mortis di bagian depan tubuh, jelas banget nih, ada indikasi korban sudah pernah dipindahkan. 2-6 jam setelah kematian, otot pun mulai menegang. Tubuh menjadi kaku seperti batu. Ini namanya kaku mayat atau rigor mortis. Ini dimulai dari otot-otot kecil di bagian wajah dan menjalar ke seluruh tubuh. Tapi, kalau korban mengalami stres luar biasa sebelum dia mati, bisa jadi dia mengalami yang namanya cadaveric spasm. Cadaveric spasm pada kekakuan otot yang muncul segera setelah kematian tanpa melalui fase rigor mortis terlebih dahulu. Kondisi ini bisa terjadi secara instan dan permanen pada kelompok otot tertentu, biasanya pada bagian tangan atau rahang. Terjadi pada kematian mendadak dengan stres yang luar biasa ekstrim, atau dengan emosional yang tinggi, atau aktivitas otot intens sebelum dia mati. Contohnya nih, saya pernah meriksa mayat orang yang mati menembak kepalanya sendiri. Kondisi jari-jari tangannya itu masih menekuk seperti ini teman-teman, seperti masih memegang pistol. Dan dalam forensik, kondisi sering menjadi petunjuk yang kuat tentang posisi atau tindakan terakhir korban, seperti tangan korban yang masih menggenggam senjata, rambut, atau benda lain saat ditemukan. Setelah 24 jam, kakuan itu mulai pelan-pelan hilang. Otot melunak, sendi kembali lentur, tapi bukan karena dia hidup lagi, tapi karena jaringan tubuh mulai hancur dari bagian dalam. Organ dalam, terutama namanya pankreas, itu akan melepaskan enzim yang mencerna tubuh kita sendiri dalam proses yang disebut dengan autolisis. Autolisis mencerna tubuh sendiri. Nah, teman-teman bayangkan seperti ini ya, tubuh pelan-pelan akan makan dirinya sendiri, tanpa suara, tanpa rasa sakit, hanya sisa panas kimia aja. Bakteri di usus kita kemudian keluar, menyebar ke seluruh tubuh, memulai yang namanya pembusukan aktif. Bakteri ini menghasilkan gas seperti metana dan hidrogen sulfida yang mendorong perut mengembang seperti balon. Jadi bagian wajah mulai bengkak, tangan mulai menggembung, dada, perut semuanya mulai membengkak. Ini namanya fase bloating. Pada tahap ini tuh bisa menggembung begitu cepat sampai pakaian bisa robek. Mungkin teman-teman pernah ingat, saya pernah bahas kasus seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil.
Ketika tubuhnya membengkak karena pembusukan, janin di kandungannya pun keluar dari kandungannya. Dan seakan-akan wanita ini beranak dalam kubur. Padahal disebabkan karena gas pembusukan mendorong bayi dalam kandungan perempuan ini hingga keluar dari tubuhnya. Jadi bukan karena hidup lagi terus beranak dalam kubur ya teman-teman. Bau gas pembusukan itu khas banget. Tajam, manis, dan sekaligus agak-agak busuk. Dan teman-teman tahu nggak, dokter forensik bisa mengenali bau ini, bau yang sangat khas bahkan dari luar ruangan. Karena bau kematian punya bahasanya sendiri. Setelah tubuh menggemuk pada fase ini, kulit berubah dari pucat jadi kehijauan. Awalnya cuma di perut kanan bawah, kemudian menyebar sampai ke seluruh tubuh. Pembuluh darah di permukaan mulai tampak jelas nih, seperti peta berwarna kebiruan. Istilahnya marbling, hasil dari gas yang mengalir di bawah kulit. Fase ini terjadi antara 3-5 hari setelah kematian. Setelah 3-5 hari, tubuh mulai melepaskan cairan keluar. Cairan ini berasal dari organ dalam yang sudah hancur oleh enzim dan juga bakteri. Inilah yang namanya cairan busukan. Akan kelihatan menetes dari hidung, mulut, dan lubang-lubang tubuh yang lain. Cairan ini berbeda dengan darah ya teman-teman. Darah adalah cairan hidup yang beredar di tubuh untuk membawa oksigen dan nutrisi. Sedangkan cairan busukan adalah hasil akhir dari jaringan tubuh yang hancur setelah kematian. Darah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Sementara cairan busukan itu biasanya kehijauan atau bahkan kehitaman dengan bau busuk akibat gas dan juga bakteri. Pada saat cairan pembusukan keluar dari mayat, aktivitas serangga di tubuh mayat juga akan meningkat. Tubuh seakan-akan menjadi rumah bagi ribuan serangga, terutama lalat daging. Dalam hitungan jam mereka bertelur di bagian mata, hidung, dan luka terbuka. Dan dalam satu hari telur itu menetas jadi belatung yang memakan daging manusia. Para ahli entomologi forensik bisa memperkirakan waktu kematian hanya dengan mengukur panjang belatung di tubuhnya korban. Setelah 1 minggu tubuh mulai masuk ke tahap lanjutan pembusukan. Gas keluar, tubuh mulai mengempis, bau mulai berkurang, tapi warna tubuh akan menghitam secara total. Dan pada kondisi yang lembab seperti rawa atau sumur, jaringan lemak tuh bisa berubah menjadi massa putih padat. Bentuknya seperti lilin, disebut adiposer atau lilin mayat. Adiposer ini bisa mengawetkan tubuh selama bertahun-tahun. Seperti kasus wanita yang jasanya ditemukan utuh dalam drum minyak setelah 8 tahun. Tubuhnya keras, warna putih keabu-abuan, dan masih bisa diidentifikasi. Tapi misalkan tempatnya kering dan panas, hasilnya berbeda. Tubuh akan kehilangan air dan mengering. Fenomena yang namanya mumifikasi. Pada daerah yang sangat kering dan juga panas, mumifikasi bisa terjadi dengan sangat cepat. Kulit menempel ke tulang, wajah tertarik, tubuh menjadi sangat-sangat ringan karena tadi cairan sebagian besar keluar. Seperti kulit kering menempel pada rangka. Tubuh seakan-akan masih utuh, tapi itu cuma kulit yang mengering. Di dalamnya tetap aja organ-organ dalam semuanya sudah hancur. Setelah itu hewan kecil dan serangga tanah melanjutkan pekerjaannya. Jaringan yang masih bisa dimakanin sama mereka dan tulang-tulang pun mulai kelihatan. Bau busuk pelan-pelan hilang digantikan aroma tanah lembab dan juga jamur. Dan tapi disebut juga dengan skeletonisasi atau penulangan. Ketika hanya tinggal tulang, rambut, dan kuku yang tersisa dari tubuh kita. Skeletonisasi ini bisa terjadi dalam waktu beberapa minggu di daerah tropis atau bahkan bertahun-tahun di lingkungan dingin dan juga kering. Tapi walaupun hanya tinggal tulang, tetap aja dokter forensik bisa membuat tulang-tulangnya seakan-akan berbicara. Dari retakannya pertama, ada yang retak karena pukulan, ada yang patah karena jatuh, ada juga menunjukkan tanda-tanda siksaan. Nah sekarang bagaimana nih cara kita membedakan tulang yang patah sebelum kematian dan setelah kematian? Patah tulang terjadi saat korban masih hidup menunjukkan reaksi biologis tubuh seperti perdarahan, pembengkakan jaringan, dan tanda penyembuhan di tepi patahan. Sementara terjadi setelah kematian tuh enggak menunjukkan perdarahan atau reaksi jaringan di sekitar tulang yang patah. Permukaan patahan tulang terjadi sebelum kematian biasanya tuh kelihatan enggak rata dan warnanya agak-agak kemerahan atau kehitaman karena masih lembab oleh darah dan sumsum yang aktif sebelum kematian. Sedangkan yang terjadi setelah kematian akan tampak kering, rapuh, dan permukaannya pucat. Tulang hidup itu bersifat agak lentur ya teman-teman, sehingga patah tulang terjadi sebelum kematian itu sering membentuk garis nggak sempurna atau bahkan retakan yang spiral. Sedangkan tulang sudah mati akan lebih kaku. Patahan tulang terjadi akan berbentuk seperti kayu kering. Dalam pemeriksaan forensik, patahan terjadi sebelum kematian menandakan trauma yang terjadi sebelum atau segera sebelum kematian. Bisa jadi inilah penyebab kematiannya. Misalkan patahan ada di bagian tubuh yang fatal, seperti kepala,
dada, atau tulang leher. Sedangkan patah yang terjadi setelah kematian itu hanya akibat proses setelah kematian, seperti evakuasi, pemindahan, atau karena tekanan tanah. Nah teman-teman, ibaratnya nih, tulang yang paling sunyi pun masih bisa bersuara bagi dokter forensik. Karena ingat, keadilan seringkali datang dari yang gak lagi hidup. Kematian mungkin mengakhiri hidup teman-teman, tapi tidak menghentikan tubuh untuk terus bercerita. Setiap perubahan tubuh seperti catatan waktu yang gak bisa dihapus, semacam kesaksian biologis tentang bagaimana seseorang mati. Dan dalam dunia kedokteran forensik, tubuh manusia berbicara lewat ilmu pengetahuan atau sains. Teman-teman, gak ada kematian yang benar-benar tanpa jejak. Tanatologi mengajarkan kalau tubuh manusia adalah arsip kehidupan. Setiap luka, setiap kesan, setiap tulang adalah kalimat terakhir ditulis tubuh sebelum benar-benar lenyap. Dari tubuh yang membusuk hingga menjadi tulang pun, kita masih bisa mengusahakan keadilan bagi korban ini. Dan kematian itu nggak menyeramkan ya teman-teman. Yang menyeramkan justru adalah kematian yang dibiarkan tanpa kebenaran. Tubuh mungkin diam, tapi tetap bisa bersaksi. Dan pesan saya buat teman-teman semua, hormatilah tubuh manusia, hidup ataupun mati. Karena ingat, bahkan setelah kematian pun, ia masih berjuang untuk berbicara sama kita.